Shalom Bapak Ibu saudari terkasih, jumpa lagi dalam Suara Gembala. Kali ini kita akan membaca sebagian dari ayat firman yang tertulis dalam kitab Nabi Hagai, saudaraku. Saya langsung aja ke Hagai 1 ayat yang ke-6. Ini adalah situasi kondisi dari umat Tuhan pada waktu itu. Nah, nanti kita akan teliti mengapa keadaan mereka seperti itu. Ini keadaan yang tidak baik, saudaraku. Kamu menabur banyak tapi membawa pulang hasil sedikit. Wah, ini berat, saudaraku ya. Yang ditabur banyak tapi panennya sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kekurangan, saudara. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kurang makanan, bahkan kurang minuman. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Jadi pakaiannya kualitasnya bukan kualitas yang cukup baik, begitu ya. Dan orang yang bekerja untuk upah, jadi mereka-mereka yang jadi buruh, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Dapat upah, disimpan di pundi-pundi, bocor, saudara. Tentunya ini bahasa figuratif, bahwa situasi umat Tuhan pada waktu itu menyedihkan. Mereka berjuang, berjerih lelah, tapi hasilnya tidak memadai. Kemudian kita lihat ayat 7, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi suruh mengevaluasi diri begitu, suruh introspeksi, ini loh keadaanmu kok kayak gitu tuh kenapa, kok ngenes sekali, sedih sekali. Nah saudara, kita akan mundur sekarang. Ya, kita akan mundur, apa yang menjadi penyebab ayat 6, kondisi yang menyedihkan dari umat Tuhan itu kok sampai separah itu. Kita lihat, mundur di ayat 2. Beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Mereka bilang begitu ya, belum waktunya lah ngurusi rumah Tuhan, belum waktunya. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik? Sedang rumah ini, rumah Tuhan, tetap menjadi reruntuhan. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Nah, itu yang tadi saya bacakan di ayat 6. Menabur banyak, bawa pulang hasil sedikit, makan tapi nggak sampai kenyang, minum nggak sampai puas, dan berpakaian tapi badan tidak menjadi hangat, dan mereka yang bekerja untuk upahnya dimasukkan pundi-pundi, bocor melulu, saudaraku. Jadi penyebabnya itu adalah pikiran dari umat Tuhan pada waktu itu yang berkata, nggak usah ngurusi rumah Tuhan. Ayo kita ngurusi rumah sendiri. Nah, saya ingin sampaikan saudaraku, sebenarnya pesan firman Tuhan ini kalau berlaku untuk zaman sekarang, karena itu kalau konteks pada masa itu benar-benar rumah Tuhan jadi reruntuhan ya, bait Allah jadi reruntuhan. Pada zaman Raja Darius itu, ya zaman Zerubabel bin Shealtiel menjadi bupati Yehuda. Di Yerusalem itu rumah Tuhan benar-benar reruntuhan dan umat Tuhan cuek aja. Nah, rumah Tuhan di sini makna rohaninya adalah kehidupan rohani, saudaraku. Membangun kehidupan rohani, membangun kehidupan doa, membangun kehidupan firman Tuhan, persekutuan dengan firman Tuhan, membangun akan kehidupan ketaatan kita, penyembahan kita. Bagaimana, saudaraku, semuanya itu di dalam hidup Anda, hidup kita semua. Tapi sebaliknya, pada masa itu, umat Tuhan ngurusi akan rumah sendiri. Aku mau bangun rumahku, perusahaanku, aku mau bangun akan pekerjaanku ini, aku mau fokus di situ.
supaya aku bisa menempati akan yang sementara ini. Rumah Tuhan bicara yang kekal, saudaraku. Rumahnya yang dipapani dengan baik, rumah-rumah yang dibangun itu ya rumah sementara, ini bicara tentang yang sementara. Saudara, itu ditabrakkan begitu rupa dengan sebuah pernyataan yang keras oleh Nabi Hagai. Lihat keadaanmu, perhatikan keadaanmu. Kemudian ayat 8, jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu, bangunlah rumah itu, rumah huruf besar yaitu Bait Allah. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Utamakan hal-hal yang rohani, carilah lebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah itu akan ditambahkan kepadamu. Itu berlaku, saudaraku. Jadi firman Tuhan kali ini adalah mengingatkan kita kembali. Saudara begitu ngoyo, begitu mati-matian berjuang. Rajin oke, harus. Serius dalam bekerja wajib. Tetapi ingat, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya apa? Bangun hidup rohanimu. Nanti yang jasmani Tuhan pasti akan urusi. Pasti Tuhan akan memberkati. Nah, ini ayat 9 ya, kita baca. Kamu mengharapkan banyak, ini diulang lagi, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikian firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing, garis bawahi, sibuk dengan urusan rumahnya sendiri-sendiri. Dan jangan sampai ini tergenapi dalam hidup kita, saudaraku. Kita ini milik Kristus, sudah dibeli, sudah ditebus. Mari kita mencari wajah Tuhan setiap kali dan utamakan Dia dalam segala perkara. Nah, kalau nanti kita lihat bahwa ketika mereka semua sungguh-sungguh ya membangun akan perkara-perkara rohani ya, kalau di situ di dalam kisah yang diuraikan oleh Nabi Hagai ini adalah pembangunan bait Allah secara fisik, tapi sekarang membangun bait rohani ini ya, saudaraku, kehidupan rohani. Sekarang kita lihat ini hasilnya ketika mereka sudah mulai bertobat begitu ya, dan mereka mulai membangun akan bait Allah. Hagai 2 ayat 16. Maka sekarang perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya. Sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan bait Tuhan, bagaimana keadaanmu ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 gantang, hanya ada 10, artinya selalu kurang begitu ya. Dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok 50 takaran, hanya ada 20, jadi hasilnya itu minim. Kemudian kita lompat ayat 19. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9, mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan. Perhatikanlah, apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung, dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah. Kemudian muncul kalimat, mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Ini kan ada nyanyian yang ditulis oleh Ibu Elizabeth Suryantini atau Ibu Tuti ya. Mulai dari hari ini aku kan memberi berkat ya. Jadi saudaraku, berkat itu datang dari Tuhan, dari sorga. Usaha Anda akan diberkati. Apapun yang Anda kerjakan, Tuhan yang membuat berhasil. Tuhan Yesus berkati.